menjelaskan terkait etika profesi akuntansi pajak. Untuk memenuhi tugas mata kuliah etika bisnis dan profesi, Kelompok kami mengangkat tema tax assurance. Studi kasus tax assurance. Akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan besarnya pajak terutang. Fungsi akuntansi pajak adalah mengelola data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Tax assurance. Dalam buku Tax Assurance menjelaskan bahwa tax assurance tidak hanya untuk menjamin fungsi pajak telah dilakukan dengan tepat, tetapi berkaitan juga dengan manajemen risiko pajak, pengendalian internal, tata kelola perusahaan, kebijakan pajak, hubungan dengan media, hubungan dengan otoritas pajak, etika perpajakan, dan audit yang relevan untuk melakukan tax assurance. berikut merupakan contoh dari kecurangan dalam pelaporan pajak. Pendapatan kita bulan ini berapa ya? 50 juta. Kalau gitu untuk pajaknya yang harus dibayar berapa? Jika sesuai perhitungan harus dibayar 250.000. Kalau dibayar 250.000 itu terlalu banyak. Nanti biaya produksi bulan depan berkurang. Gimana kalau dibayar 125.000 saja? 125.000. Ya, jadi nanti di laporan keuangan pendapatan bulan ini dicantumkan 25 juta saja. Selanjutnya kita akan membahas kerangka tax assurance. Yang pertama, proses dan prosedur. Wajib pajak perlu meneliti dan memperbaiki prosedur organisasi dalam menjalankan proses administrasi perpajakan. Yang kedua, alat kontrol umum fungsi pajak perusahaan. Wajib pajak perlu mengidentifikasi adanya mekanisme untuk mengontrol rekonsiliasi dan ekualisasi, laporan bulanan, hingga review pemenuhan kewajiban pajak secara komprehensif. Lalu yang ketiga, keterkaitan dan ketersediaan data. Wajib pajak perlu meneliti data sudah siap serta tersedia dengan baik dan lengkap untuk kepentingan perpajakan. Lalu yang keempat, pengujian substansial. Wajib pajak perlu melakukan pengujian substansial atas suatu transaksi atau posisi perpajakan berdasarkan pada skala risiko. Yang kelima, komunikasi. Wajib pajak perlu menguji proses komunikasi internal serta tingkat efektivitas dan efisiensi yang dibutuhkan. Cara meminimalisir risiko pajak. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, Tax Control Framework atau TCF. TCF merupakan instrumen pengendalian internal terkait dengan fungsi pajak dalam suatu perusahaan. Penerapan TCF dapat memastikan suatu perusahaan memiliki kontrol yang memadai atas proses perpajakannya. TCF dapat mencegah adanya kesalahan dalam mengidentifikasi pajak dalam suatu transaksi atau tax errors, dan dokumentasi transaksi perusahaan dapat terjaga dengan baik. Perusahaan sebagai internal tax assurance dapat menggunakan TCF sebagai upaya untuk manajemen risiko reputasi. The Justified Trust atau External Tax Assurance. Suatu laporan keuangan perlu diberi opini audit guna menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma yang disertai dengan pendapatan mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam penjelasan, kami mohon maaf. Semoga dari video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Thanks for watching and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.